Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari sama-sama kita membacakan ayat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap semuanya belajar? Hari ini kita akan belajar tema 5G, subtema 3, pembelajaran 1 sampai dengan 3. Yang akan kita pelajari yaitu mengidentifikasi jenis-jenis surat undangan dan menuliskan informasi penting dari teks narasi sejarah, melakukan percobaan perubahan wujud mencair, membeku, dan menguap. Mengidentifikasi peran pelajar dalam kegiatan mengisi sebuah kemerdekaan. Mengidentifikasi ragam seni rupa, menjelaskan peristiwa lahirnya Pancasila serta nilai-nilai luhur Pancasila. Mengidentifikasi jenis surat-surat undangan. Nah, kalian bisa lihat ya, di sini ada gambar sebuah kegiatan dalam mengisi kemerdekaan Indonesia, yaitu dengan mengikuti sebuah lomba yang diadakan oleh lingkungan di sekitar kita. Di sini ada kegiatan lomba joget balon. Mereka melakukan kegiatan ini semata-mata untuk mengisi sebuah kemerdekaan Indonesia. Hari kemerdekaan Indonesia di lingkungan rumah selalu diperingati dengan meriah. Sebelum melaksanakan perayaan, Ketua RT mengundang warga untuk menghadiri rapat. Nah, ketika menghadiri sebuah rapat, warga tersebut mendapatkan sebuah undangan, surat undangan. Nah, apa sih yang dimaksud surat undangan? Kenapa sih harus memakai surat undangan? Surat undangan adalah surat yang berisi ajakan atau undangan perorangan atau sekelompok orang untuk menghadiri suatu acara. Dalam membuat surat undangan, perlu diperhatikan sifat cara yang berkaitan dengan undangan tersebut. Berdasarkan sifatnya, surat undangan dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada undangan resmi, yaitu undangan yang mengatasnamakan sebuah lembaga atau organisasi. Biasanya dipergunakan untuk kepentingan kedinasan. Ini ada contoh surat undangan resmi ya dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Nah, di situ ada nomor, ada lampiran, ada hal, yaitu undangan rapat koordinasi penyusunan kebijakan manajemen talenta nasional. Nah, yang kedua ada yang namanya surat undangan setengah resmi, yaitu surat undangan yang mengatasnamakan perseorangan untuk kepentingannya. Meskipun acara yang dilaksanakan adalah acara resmi personal. Contoh, surat undangan pernikahan dan undangan acara keagamaan. Selain itu ada undangan tidak resmi, yaitu undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditunjukkan kepada perorangan untuk kepentingan perorangan juga. Contoh undangan tidak resmi yaitu adalah undangan untuk acara ulang tahun anak-anak. Kalian bisa lihat, nah ini adalah contoh undangan setengah resmi. Yang mana tadi Bapak sudah sebut yaitu undangan pernikahan. Dan ada juga undangan tidak resmi yaitu undangan untuk acara ulang tahun anak-anak. Kalian bisa perhatikan gambar berikut. Ada gambar pakaian yang berdampingan dengan kamper. Kalian tahu kamper ya? Kamper ini bisa kita temui atau bisa kita lihat di supermarket ya. Selain di lemari ada di supermarket. Gunanya apa sih? Nah, ketika kita ingin ke sekolah biasanya kita atau orang tua kita menyimpan pakaian dengan rapi di dalam lemari dengan menggunakan kamper.
Ibu menyimpan kamper di dalam lemari untuk melindungi pakaian. Melindungi pakaian dari apa? Dari serangan para serangga, ya, terutama kecoa ataupun yang lainnya. Ya, apalagi yang namanya dalam lemari tidak ada namanya sinar matahari, ya, yang mana lama kelamaan ketika benda tidak mendapatkan sinar matahari, benda tersebut akan terasa lembab. Apabila tidak dipasangi kamper, kemungkinan akan pakaian tersebut akan bau mudah, ya mudah terserang bau. Di sini ada perubahan wujud benda, yaitu wujud benda padat menjadi gas, disebut menyuplip. Lama kelamaan kamper yang ada dalam lemari ini akan habis. Karena apa? Karena terkena kalor. Ya, karena terkena kalor. Ketika sudah terkena kalor, maka lama kelamaan kamper itu akan habis. Nah, selain itu ada juga percobaan yang lain yang bisa kalian lakukan. Kalian bisa lihat di buku kalian, yaitu halaman 86, yaitu percobaan mencair dan membeku. Ketika kalian ingin membuktikan apakah ada peristiwa mencair, apakah ada peristiwa membeku, kalian boleh buktikan dengan menyiapkan alat-alat berikut. Yang pertama, coklat batang, mangkuk kaca, air panas, es batu, dan sendok. Ketika coklatnya kalian siramkan air panas, apa yang akan terjadi? Apa coklat itu akan membeku ataukah sebaliknya? Nanti kalian bisa coba ya. Tapi ketika sudah disiram air panas, misalkan coklat tersebut mencair, kita taruh sebuah es batu di atasnya. Apa yang akan terjadi? Apakah coklat tersebut akan tetap mencair ataukah membeku? Nanti kalian bisa coba sendiri ya di rumah ya. Lalu mengidentifikasi peran pelajar dalam mengisi sebuah kemerdekaan Indonesia. Nah, di sekolah biasanya diadakan upacara pengibaran bendera merah putih. Biasanya pun kita mengikuti kegiatan tersebut dengan hikmat. Dengan hikmat maksudnya dengan serius, ya, tanpa bercanda. Mengikuti upacara bendera adalah sebagai bentuk penghargaan kita terhadap jasa-jasa para pahlawan dan termasuk kegiatan mengisi sebuah kemerdekaan. Masih banyak lagi kegiatan yang lain yang bisa kita lakukan untuk mengisi sebuah kemerdekaan, yaitu salah satunya dengan cara menjaga indahnya Danau Perintis, buah gotong royong warga Suawa. Nah, kalian bisa baca teks yang ada pada halaman 87 tentang indahnya Danau Perintis, buah gotong royong warga Suawa, yang mana Danau Perintis ini biasa digunakan waktu zaman dahulu, ya. Waktu zaman dahulu digunakan untuk mengatur strategi untuk melawan sebuah penjajah, ya. Nah, yang mana danau ini dipergunakan selain buat mengatur strategi, ternyata air-air yang ada di sini, yang ada di danau ini, nah, diberikan lagi jalan kemana? Ke sawah masyarakat. Tapi ketika musim kemarau datang, mungkin banyak sampah yang berserakan. Akhirnya warga yang tinggal dekat danau tersebut memiliki inisiatif bahwa danau ini adalah danau warisan dari para pahlawan kita yang dulu berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Awal mulanya mungkin ketika ingin membersihkan danau tersebut, masyarakat yang merasa berat. Kenapa? Karena terlalu banyak sampah, ya, karena terlalu banyak tumbuhan-tumbuhan liar yang tumbuh di danau tersebut. Akhirnya mereka berinisiatif untuk melakukan apa, kerja bakti atau gotong royong. Ketika mereka lakukan secara bersama, ternyata tanpa mereka sadari kegiatan mereka itu, ya, apa yang dilakukan mereka itu yang mudah, yang sulit menjadi mudah. Nah, ketika kita lakukan bersama, itulah yang dapat mempermudah kita untuk
melakukan hal yang sulit menjadi mudah. Dengan cara apa? Dengan cara bekerja sama. Nah, nanti keuntungannya bisa kita dapatkan ya, yaitu apa? Di sini bisa menjadi, nah, Danau Perintis ini bisa menjadi destinasi wisata yang akan dikunjungi oleh banyak wisatawan-wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Nah, selain itu masih banyak lagi cara yang lainnya untuk kita mengisi sebuah kemerdekaan. Nah, salah satunya mungkin dengan cara seperti ini ya. Kalian bisa sering lihat ya ketika kemerdekaan Indonesia ya. Banyak yang memperingatinya seperti ini. Tapi berbeda hal dengan semangat pelajar di SDN Puncak Lolomatua. Ya, ketika mereka belajar, mereka masih mengurusi adik mereka. Meskipun mereka bersekolah sambil membawa adik, pelajaran di sekolah tidak terganggu, apalagi di sekolah itu. Ya, bersekolah sambil mengasuh adik dianggap wajar. Rata-rata orang tua murid di SDN Puncak Lolomatua bermata pencarian sebagai penyadap karet. Setiap harinya, orang tua mereka harus pergi ke kebun untuk mengumpulkan hasil sadapannya dan menjualnya ke pengepul. Kalau tidak seperti itu, mereka tidak akan bisa untuk bertahan hidup. Kita berterima kasih ya dengan apa? Dengan orang tua kita ya. Tanpa kita ke sekolah harus membawa adik-adik kita. Nah, kita bisa lihat saudara-saudara kita yang ada di SDN Puncak Lolomatua ini ya. Ketika mereka bersekolahnya membawa adik, bagaimana? Kebayang nggak ribetnya? Nah, jadi kita harus pintar-pintar berterima kasih. Kita harus berterima kasih kepada orang tua tua kita yang mana ketika mereka bekerja ya, ketika kita ke sekolah kita tidak membawa adik. Dengan apa? Dengan cara semangat belajar. Kalau kita sudah semangat belajar, insya Allah apa yang kita cita-citakan akan tercapai. Belajar dengan giat bisa juga mengisi sebuah kemerdekaan ya, karena ketika dahulu para penjajah ya melarang rakyat Indonesia untuk belajar. Dengan kita belajar, kita sudah mengisi sebuah kegiatan kemerdekaan ya, kegiatan yang bisa mengisi kemerdekaan Indonesia. Lalu banyak hal yang dapat kita pelajari oleh kita sebagai pelajar atau siswa. Salah satunya adalah mempelajari budaya bangsa. Karya seni rupa ya, karya seni rupa daerah berkaitan dengan bahan baku dan alat yang tersedia di daerah tersebut. Misalnya ada karya seni rupa yang terbuat dari tanah liat, bambu, logam, kayu jati, dan lain sebagainya. Seni rupa dapat berupa seni lukis, seni patung, dan seni kriya atau kerajinan. Kalian bisa lihat di sini, yaitu seni lukis. Seni lukis merupakan bentuk seni rupa yang dituangkan pada media dua dimensi seperti kertas, kanvas, dan kain kaca dan lain sebagainya. Seni lukis ini mengandung nilai budaya yang berkembang di daerah tersebut. Seni lukis merupakan salah satu contoh seni lukis daerah yang berkembang di Indonesia. Nah, selain seni lukis ada seni apa lagi? Yaitu seni patung. Seni patung ini merupakan karya seni berbentuk tiga dimensi. Bahan baku yang mempengaruhi cara pembuatan patung tersebut. Ya, seni patung ini dapat dibuat dari bahan lunak maupun keras. Patung dengan bahan lunak dibuat dengan teknik membentuk, sedangkan patung dengan bahan keras dibuat dengan teknik meraut dan memahat. Nah, masih ada lagi yaitu seni kriya atau kerajinan. Seni kriya merupakan jenis
seni kerajinan dalam membuat benda-benda pakai dengan mengandalkan keterampilan tangan. Seni kriya disebut juga seni kerajinan atau craft. Setiap daerah memiliki seni kriya yang unik dan khas dengan corak yang berbeda-beda. Ada yang bermacam-macam, ada bermacam-macam seni kriya, antara lain kriya kayu, kriya kulit hewan, kriya logam, batik, dan anyaman. Salah satunya contoh yang Bapak tampilkan di gambar ini adalah anyaman. Ya, ada juga yang terbuat dari batok kelapa dan masih banyak seni kriya-kriya yang lain. Sampai sini kalian sudah paham ya? Ketika kalian ingin mendapatkan sebuah informasi penting dari teks narasi sejarah, kalian jangan melupakan rumusnya, yaitu dengan menggunakan adik simba. Dengan menggunakan adik simba, kita bisa memperoleh sebuah informasi yang mudah kita dapatkan dari teks tersebut. Lalu menjelaskan peristiwa lahirnya Pancasila. Kita sudah pernah mempelajari sejarah lahirnya semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Apa Bhinneka Tunggal Ika artinya? Berbeda-beda tapi tetap satu tujuan. Semboyan tersebut tercantum dalam lambang negara, yaitu Garuda. Pada lambang Garuda juga tercantum sebuah Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang bertahan sampai saat ini. Nah, untuk memperdalam sejarah lahirnya Pancasila, kita bisa baca teks yang ada di halaman 97. Indonesia telah mengalami masa penjajahan yang sangat berat mulai dari Portugis, Belanda hingga penjajahan Jepang pada tahun 1942 sampai 1945. Akibat penderitaan yang semakin parah selama pendudukan Jepang, rakyat Indonesia mulai bangkit untuk mengusir penjajah dari tanah air. Perjuangan melawan penjajah Jepang dilakukan di berbagai daerah, bukan hanya di satu daerah saja, tapi seluruh daerah yang ada di Indonesia. Beberapa di antaranya adalah Aceh, Tasikmalaya, Indramayu, dan Blitar. Perlawanan tersebut ternyata masih belum berhasil untuk melawan Jepang. Pada akhir tahun 1944, Jepang sering mengalami kekalahan dari sekutu. Ternyata ketika mereka menjajah negara kita, mereka juga perang melawan sekutu. Jepang akhirnya berusaha bersikap baik kepada rakyat Indonesia, semata-mata untuk mau mengambil tenaga rakyat Indonesia dan berusaha membujuk rakyat agar mau membantu Jepang melawan sekutu. Salah satunya memberi janji kemerdekaan kepada rakyat Indonesia atau biasa disebut bahasa Jepangnya janji Koisho. Janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan kepada rakyat Indonesia dibuktikan dengan dibentuknya BPUPKI, Badan Pelaksana Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dengan tugas utama melakukan penyelidikan tentang usaha mencapai Indonesia merdeka. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945. Bertujuan untuk membahas bentuk negara dan merumuskan dasar negara. Ada beberapa rumusan yang diajukan dalam rapat tersebut, yaitu yang pertama yang diajukan oleh pahlawan kita yaitu Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945. Di sini mengusulkan rumusan 5 negara, asas dasar negara, yaitu perikebangsaan, perikemanusiaan, perikeutuhan, perikerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Ternyata dirasa masih belum sempurna, disempurnakan lagi oleh Profesor Dr. Mr. Supomo mengusulkan 5 prinsip dasar negara Republik Indonesia dengan nama Dasar Negara Indonesia Merdeka, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Ternyata masih belum sempurna juga, disempurnakan lagi oleh calon presiden
pertama kita yaitu Insinyur Soekarno mengemukakan gagasan rumusan dasar negara Republik Indonesia yang beliau beri nama Pancasila, yaitu internasionalisme, perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial dan yang maha esa. Nah, sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945 menetapkan Undang-Undang Dasar Negara 1945. Nah, di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 termuat isi rumusan prinsip dasar negara yang telah disepakati, yaitu Pancasila, tepatnya pada alinea keempat yang berbunyi sebagai berikut. Nanti kalian boleh baca di teksnya, yaitu halaman 99. Nah, ternyata nilai-nilai luhur Pancasila memiliki nilai-nilai luhur dalam keberagaman sosial budaya. Kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia amatlah beragam. Keragaman sosial budaya yang ada di Indonesia menjadikan negara yang unik dan kaya. Yang pertama, nah kalian sudah hafal ya, kita sebutkan bersama ya. Pancasila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang memiliki makna mengandung nilai kepercayaan kepada Tuhan, toleransi antar umat beragama, dan kerukunan. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua mengandung arti persamaan derajat dan tenggang rasa dan rasa peduli kepada orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari kita harus bertenggang rasa, tidak boleh semena-mena atau bertindak merendahkan orang lain, dan tidak boleh membeda-bedakan perlakuan antara masyarakat. Jadi semuanya derajatnya sama ya kalau di mata manusia. Yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Sila ketiga mengandung arti mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Seluruh rakyat Indonesia harus bersatu, berjuang demi keutuhan bangsa, menjauhkan perselisihan yang dapat memecah belah persatuan bangsa. Ya, jadi ketika ada mana dahulu yang harus didahulukan, kepentingan bersama atau pribadi? Ya, kepentingan bersama dahulu yang didahulukan, setelah itu baru kepentingan pribadi semata-mata untuk Indonesia agar tidak mudah untuk terpecah belah. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat ini mengandung nilai musyawarah dalam membuat sebuah keputusan dan menghormati perbedaan pendapat. Dan yang terakhir adalah sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengandung nilai adil dengan cara menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Negara yang melakukan setiap masyarakat dengan adil dan sama kedudukannya di dalam hukum. Nah, kita harus berteman tanpa memandang suku, agama, ras, maupun pekerjaannya. Ini adalah nilai-nilai luhur Pancasila dalam keragaman sosial budaya yang kita harus ketahui, yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita supaya kita bisa menjadi warga negara yang baik tanpa membedakan satu sama lain, tanpa membedakan dari mana kita, agamanya apa, sukunya apa, daerahnya mana, keseniannya apa, ya bahasanya bagaimana. Nah, tetap kita hidup dalam satu negara yaitu negara Indonesia. Tujuannya yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu tujuan. Mungkin pembelajaran pada hari ini cukup sampai di sini. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca ayat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tugas nanti akan Bapak sampaikan secara tertulis. Nanti kalian bisa kerjakan tugasnya ya. Assalamualaikum.